بتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما ظن العبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا وكان موحدا. السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعني وإياكم لذكرى سيد الوجود وأفضل كل موجود وصاحب الحوض المورود واللواء المعقود ومقام المحمود مولانا محمد حبيبنا محمد شافعنا محمد قرة أعيننا محمد وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل an dzikrihil ghafilun. Amma ba'du. Yang saya muliakan kepada para habaib, wabil khusus orang tua kita ad-da'i ilallah Al-Habib Abdurrahman bin Muhdar As-Segaf wal Habib Usman bin Abdullah Al-Idrus wal Habib Ali bin Yahya wal Habib Hashim bin Yahya wal Habib Hasan Al-Idrus. Kita doakan orang tua kita, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiyah, fi khairin wa ludfin wa surur wa hubur, fauqal mi'a fauqa sahabi syariah bijahi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak lupa kepada para habaib yang lainnya, khususnya kepada guru saya ad-da'i ilallah Al-Habib Ahmad bin Usman Al-Idrus, kepada guru kita semuanya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Yahya, Al-Habib Ahmad bin Ali bin Yahya, Al-Habib Ismail bin Ali bin Yahya, khususnya kepada sahibul majlis Khadimur Rasul Al-Habib Umar bin Ali bin Yahya. Kita doakan mereka semuanya panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah menangkan perjuangannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah masukkan mereka para anak cucu Hadratur Rasul ada di hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aparatur pemerintah semuanya yang saya muliakan, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di malam ini adalah malam yang sangat bertuah. Tidak akan terjadi perkumpulan kita pada malam ini kalau tidak digoreskan di dalam Lauhil Mahfud. Perintah langsung dari Malikul Muluk yang telah mengumpulkan kita pada malam ini. Huwallah, dialah Allah yang telah mengumpulkan saya di hadapan Anda pada malam ini. Huwallah, dialah Allah untuk hormat,
kepada al-insanul kamil, manusia sempurna. Ada manusia tetapi tidak pernah berdusta, adalah Muhammadur. Manusia ini tidak pernah hatinya disentuh walaupun satu kali oleh syaitanil la'in, adalah Muhammadur. Manusia ini ketika kedua matanya tertidur, hatinya ingat kepada Allah Maulana Muhammad. Patut kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan kalau seandainya ada seorang yang melaksanakan sholat sunnah syukur 2 rakaat sampai kakinya terpecah karena dipadi umat Nabi Muhammad, seumur hidupnya sholat sunnah syukur berterima kasih kepada Allah, tidak cukup untuk berterima kasih kepada Allah. Seorang bayi ketika dilahirkan tidak pernah meminta kepada ibunya untuk lahir dalam keadaan Islam. Seorang bayi tidak pernah meminta ketika dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad. Ana wa anta, abi wa abuk, syaikhi wa syaikhuk, bal jami'ul ummah al-islamiyah. Saya, orang tua saya, Anda, orang tua Anda, nenek moyang Anda, bahkan seluruh umat, tanpa meminta kepada Nabi Muhammad, tanpa meminta kepada Allah, kita semuanya dijadikan umat Nabi Muhammad. Saudara tahu, ketika Nabiullah Musa Al-Kalim, Nabiullah Musa yang membawa kitab suci Taurat, Nabi, Rasul, salah satu pilihan termasuk dari ulul azmi, ketika beliau diberitahukan tentang kehebatan umat Nabi Muhammad, diberitahukan tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad, diberitahukan tentang hal-hal khususiyah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, apa yang dikatakan oleh beliau? Ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Tolaba Musa Al-Kalim, Nabiullah Musa menjerit kepada Allah, ya Allah, jadikan aku umat Muhammad. Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, salah satu cucu dari Nabi Muhammad, manusia suci, sampai-sampai beliau betul-betul diangkat menjadi salah satu anak cucu yang membuat mata Nabi Muhammad dingin. Pengarang Simtud Duror Al-Habib Al-Imam Al-Kutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau memuji kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi ba'di qasaidih, Gharrat bihi ainun Nabi Muhammad wa huwa min ahsani auladi. Nabi Muhammad di alam barzakh ketika memandang kepada cucu-cucunya, ketika kedua mata beliau memandang cucunya, fulan, 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 ketika kedua mata Nabi Muhammad sampai kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dingin mata Nabi Muhammad. Tidak ditemukan sedikit pun penentangan kepada datuknya.
tidak pernah melakukan makruh. Walaysa bin nabi. Imamul Haddad bukan nabi, tapi tidak pernah melakukan makruh, tidak pernah melakukan yang haram. Pantas Ratibul Haddad beserta aurat yang dikarang oleh beliau semakin tahun semakin lama semakin menyebar, semakin lama semakin banyak peminat orang-orang yang membaca Ratibul Haddad. Ana wa antum minhum, dan mudah-mudahan saya dan antum termasuk orang-orang yang membaca Ratibul Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, jika kita ingin mengupas atau menelaah kembali bagaimana ajaran orang-orang suci dahulu, jika kita ingin tahu orang-orang suci, lihat orang-orang dulu. Jika ingin kita tahu ajaran yang bersih, lihat orang-orang dulu. Dikatakan bahwa sebagian ulama yang soleh apabila mereka masuk ke kota Madinah, tawakkufu, mereka sejenak berhenti, hati mereka goncang, tidak mampu masuk ke kota Madinah. Mereka menundukkan kepala sambil meneteskan air mata. Mereka tidak berani masuk ke kota suci Madinah. Mereka katakan, ya Rasulullah, apakah pantas saya umatmu yang hina ini masuk ke kota suci Madinah? Bahkan sampai berbulan-bulan mereka hanya berdiri di depan kota suci Madinah, tidak mampu melangkahkan kakinya ke kota suci Madinah sebelum mendapatkan jawaban langsung dari Nabi Muhammad. Bahkan sebagian di antara mereka, salah satu seorang wanita datang dari kota Mesir ke Madinah ingin berziarah kepada Nabi Muhammad. Wanita ini mempunyai seorang suami, mempunyai anak. Dia tinggalkan suaminya, dia tinggalkan anaknya. Ketika sampai di pusara Nabi Muhammad, riwayat ini tersebar kepada umat karena kala itu ada ulama yang sebagai saksi mengajar Bukhari di hadapan makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya dapatkan riwayat ini dari guru saya, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Abdurrahman ibn al-Imam Al-Hafidh Al-Musil Al-Kutub Al-Habib Abdullah bil Fiqih radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan riwayat ini. Si wanita tadi jauh datang dari Mesir. Ketika sampai di hadapan musara Rasulullah, ya Rasulullah, aku datang jauh dari Mesir, dari kotaku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tinggalkan anakku, aku tinggalkan istriku. Apakah engkau menerima ziarahku ya Rasulullah? Di saat di tengah-tengah mengeluarkan isi hati kerinduan kepada Nabi Muhammad, famatat rahimahullah amaman Nabi Muhammad. Si wanita tadi meninggal saat itu juga di hadapan pusara makom Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka orang-orang dulu betul-betul. Kenapa riwayat ini bisa terjadi? Karena jika kita mengupas betul-betul riwayat tentang Nabi Muhammad, bukan hanya dikupas kulitnya, bukan hanya dipahami luarnya, betul-betul mengenal keagungan Nabi Muhammad. Guru saya Al-Imam Al-Hafidh Al-Musni Al-Kutub Al-Habib Abdullah ibn al-Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kalau seandainya ada seseorang yang mempelajari keagungan Nabi Muhammad, umurnya habis, tetapi keagungan Nabi Muhammad tidak akan pernah habis. Kenapa? Sebab kata beliau, setiap detik keagungan Nabi Muhammad diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
umur boleh habis, tapi keagungan Nabi Muhammad sampai hari kiamat tidak akan pernah habis. Mudah-mudahan kita keluar dari majlis ini insyaallah segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ya Allah, berikanlah kami cinta kepada Nabi Muhammad sebagaimana cinta mereka para sahabat kepada Rasulullah, sebagaimana cinta Sayyidina Abu Bakar, cinta Sayyidina Umar ibn al-Khattab, cinta Sayyidina Utsman ibn al-Affan, cinta Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cinta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cinta Syekh Abdul Hasan Asy-Syadili, cinta Syekh Ar-Rifai, cinta para aulia aqtab, para wali-wali kutub, cinta guru-guru kami, cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabulkan doa kami di malam ini ya Allah. Kabulkan doa kami di malam ini ya Allah. Kabulkan doa kami di malam ini ya Allah. Isilah hati kami dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Isilah anak-anak kami dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Jadikanlah istri-istri kami hobi membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, hadha su'al wa minkal ijabah. Allahumma hadha su'al wa minkal ijabah. Allahumma al-ijabah, al-ijabah, al-ijabah. Al-ajal, al-ajal, al-ajal. Ya Allah, hadirkan ruh Nabi Muhammad ketika kami sakaratul maut. Hadirkan ruh Nabi Muhammad ketika kami sakaratul maut. Hadirkan ruh Nabi Muhammad ketika kami sakaratul maut. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya Al-Fakir meminta maaf kepada orang tua Al-Fakir, para habaib. Di sini Al-Fakir istifadah bukan ifadah. Berharap memohon doa dan pandangan dari beliau. Al-Fakir mengundang kepada yang hadir di majelis ini siapapun untuk menghadiri haul kedua maha guru kami Al-Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih, Al-Imam Al-Hafidh Al-Musil Al-Kutub, Al-Muhaddis Al-Habib Abdullah bin Al-Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih, yang insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari dan 23 Februari. Sebagai penutup, Al-Fakir akan mengeluarkan hadis yang Al-Fakir terima dari guru Al-Fakir, Adai ilallah Al-Habib Abdul Qadir bil Fiqih atallahu umrah fi sihatin wa afiyah. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hadara dzikra alimin min ahli baiti min hamalati sunnati atalallahu umrahu wa wassa'a rizqahu wa amatahu ala husnil khatimah wa lam yurja bil musibah. Rawahu Muhammad bin Isa bin Marwah al-Kharaiti. Dan riwayat lain dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib rawahu Tabrani, yang artinya siapa orang yang menghadiri haul, peringatan haul seorang ulama dari keluargaku, min hamalati sunnati, pemegang sunnahku yaitu ahli hadis, maka Allah akan panjangkan umurnya, Allah akan luaskan rizkinya, dan jika dia mati akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan dia tidak akan tertiba dengan musibah. Mudah-mudahan dengan keberkahan haul al-imamin kedua maha guru kami, insyaallah seluruh Indonesia, baik banjir, gempa, apapun yang telah menimpa kepada saudara-saudara kita diangkat oleh Allah. Dengan keberkahan kita berkumpul di malam ini diangkat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.